DPRD Teluk Bintuni soroti pasar rakyat Money Mary. Sebanyak 123 kendaraan kena tilang selama operasi Mansinam. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 22 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 123 kendaraan terkena tilang dan 392 teguran diberikan kepada pelanggar roda 2 maupun roda 4 selama operasi keselamatan Mansinam 2023. Berlangsung selama kurang lebih 14 hari sejak dimulai pada tanggal 4 sampai 20 Februari 2023 kemarin, resmi berakhir pada hari Senin kemarin. Selama operasi Mansinam, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari telah mengeluarkan sebanyak 123 tilang dan 392 teguran kepada pelanggar yang didominasi roda 2. Sementara kejadian kecelakaan ada 4, namun tidak ada korban jiwa selama operasi berlangsung, hanya luka ringan dan juga luka berat, sedangkan kerugian material diperkirakan 10 juta rupiah. Operasi keselamatan Mansinam 2022-2023 yang baru saja selesai dilaksanakan pada hari Senin kemarin, Polresta Manokwari berhasil mengeluarkan 123 tilang kepada pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan model atau tipe yaitu selektif prioritas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita nilai berpotensi terhadap kejadian kecelakaan. Sedangkan untuk teguran yang kita berikan kurang lebih ada 392 teguran terhadap pelanggaran yang memang kita nilai masih bisa untuk kita ingatkan dalam bentuk edukasi dengan harapan setiap pelanggar ini tidak melakukan pelanggaran yang sama, bahkan mungkin bisa menyadari apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Suban berharap operasi keselamatan menjelang operasi ketupat cipta kondisi yang dilaksanakan anggotanya betul-betul bisa memberikan situasi Kamser Cipcar Lantas yang maksimal menjelang perayaan Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April mendatang. Jadi peningkatan dan kami harapkan operasi keselamatan menjelang nanti operasi ketupat, kami harapkan cipta kondisi yang kami laksanakan ini betul-betul bisa memberikan situasi Kamsel Cipta Lantas yang maksimal menjelang nanti perayaan Ramadan, bahkan nanti di perayaan Idul Fitri yang nanti kita akan hadapi kurang lebih dalam 1 bulan ke depan. Keberhasilan ini tentu bukan hanya dalam hal pelaksanaan dari personil Satlantas Polresta Manokwari, tetapi bagian daripada kerja bersama yang dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait, dalam hal ini yang tergabung dalam forum lalu lintas angkutan jalan, sehingga kami berharap kerjasama yang baik ini pun dimaksimalkan dengan kesadaran masyarakat yang semakin baik, sehingga setiap harinya terjadi penurunan angka pelanggaran yang kami harapkan berujung terhadap tidak adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. Rata-rata pelanggaran yang ditilang masih pelanggaran yang sama, tidak menggunakan helm. Natalindo Kerwaita FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Kejaksaan Tinggi Papua Barat Rabu pagi tadi melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung Rabu pagi dalam apel bersama yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani merupakan tindak lanjut reformasi birokrasi kejaksaan dengan bertujuan untuk membangun perilaku pegawai di lingkungan kejaksaan agar memiliki integritas tinggi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang mana sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol dalam sambutannya menyampaikan, pencanangan zona integritas yang dilakukan merupakan tekad mewujudkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang lebih sesuai visi Kejaksaan Republik Indonesia. Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan tekad
untuk mewujudkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai visi Kejaksaan RI melalui langkah-langkah terwujudnya zona integritas, yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK BBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 6 area perubahan yang menjadi kriteria yakni manajemen perubahan, penataan, tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik, kepercayaan masyarakat bisa tentu akan bertambah, akan meningkat, bahwa kejaksaan bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan good and clean government. Perlu dipahami bahwa integritas tidak terpisahkan dengan komitmen kita bersama sebagai sustainable commitment, bahwa pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas KKN saja, lalu semuanya mengundur, akan tetapi tetap harus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerus di bawah. Hapus paradigma lama dan buat paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita penegakan hukum. Kejaksaan yang ideal sebagai institusi adalah kejaksaan sebagai penegak hukum yang modern, independen, dan bermartabat. Untuk mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, maka reformasi birokrasi Kejaksaan Tinggi Papua Barat, maka profesionalisme harus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, kinerja yang tinggi serta netral dalam berdedikasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat berharap Kejaksaan Tinggi Papua Barat harus mempunyai andil positif kepada masyarakat Papua Barat dalam memberikan pelayanan hukum. Menciptakan wilayah kerja yang bebas korupsi serta wilayah kerja bersih melayani, tentu peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, namun yang terpenting adalah kualitas dalam profesionalisme, integritas moral, dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Huta Gaul dalam sambutannya pada pelaksanaan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Rabu pagi tadi menyampaikan, kehadiran 3 tahun Kejaksaan Tinggi Papua Barat hadir harus mendukung program pemerintah, salah satunya langkah strategis yakni harus mempunyai andil yang positif kepada masyarakat dalam pelayanan hukum. Walaupun Kejaksaan Tinggi Papua Barat baru berdiri 3 tahun, yang notabene belum mempunyai kantor sendiri, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, namun semua itu tidak mengendurkan semangat kita untuk mendukung program pemerintah. Intinya adalah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Papua Barat. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa kita ada dan harus berarti. Artinya kita ada di sini sebagai Kejaksaan Tinggi Papua Barat harus mempunyai andil yang positif kepada masyarakat. Apa yang dapat kita sumbangkan kepada masyarakat melalui pelayanan dan program-program ke depan dengan melalui pencanangan zona integritas ini bukan menjadi slogan semata, melainkan bukti nyata keseriusan dan komitmen dari segenap pegawai guna memperoleh predikat WBK dan WBBM. Melalui pencanangan zona integritas WBK dan WBBM, Juniman berharap dapat menjadi spirit bagi satuan kerja kejaksaan untuk melaksanakan ketentuan dan aturan pemberantasan KKN. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Pasar Rakyat Manimeri yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni menjadi sorotan Komisi C DPRD Teluk Bintuni lantaran tidak difungsikan secara baik. Ketua Komisi C DPRD Teluk Bintuni Romilus Statuta mengaku prihatin dengan kondisi pasar yang terletak persis di pinggir jalan utama Bintuni Manimeri. Pasalnya, pasar tersebut terlihat semakin sepi dan terbengkalai, bahkan beberapa fasilitas umum seperti toilet sudah ada yang rusak. Atas kondisi ini dirinya mendesak pemerintah daerah melalui OPD teknisnya untuk serius menyikapi persoalan ini dengan secepatnya mencari solusi. Harapan kami, pemerintah lewat Dinas Perindako harus tegakkan aturan sehingga
masyarakat yang berjualan itu harus kembali ke dalam pasar. Masyarakat bilang pemerintah tidak memperhatikan masyarakat. Sekarang pemerintah sudah bangun fasilitas, sudah siapkan fasilitas. Kenapa masyarakat tidak mau berjualan di fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah? Nah, ini harapan kami. Sekali lagi harapan kami, masyarakat harus kembali ke pasar. Sudah dibuat bagus, los-los untuk jual, meja-mejanya bagus. Nah, supaya pembeli juga masuk ke pasar. Kami yakin bahwa kalau masyarakat berjualan di pasar, pasti pengunjung, pembeli datang beli di dalam pasar. Tetapi kalau masyarakat jual di pinggir jalan, ya pembeli juga datang ke jalan. Akhirnya mengganggu aktivitas kendaraan yang lewat. Kemudian kepada Satpol PP dalam waktu dekat, agar bisa ada penertiban untuk Bapak Ibu yang berjualan di pinggir jalan masuk ke dalam pasar. Berdasarkan informasi yang dihimpun TVRI, Pasar Rakyat Manimeri secara resmi digunakan pasca diresmikan pada acara HUT Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021 silam, di mana pasar ini diresmikan oleh Gubernur Papua Barat saat itu bersama dengan sejumlah fasilitas publik lainnya. Pasar ini merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan tahun 2017 senilai 6 miliar. Tak hanya pusat, Pemda Teluk Bintuni melalui Dinas Perindakop dan UKM juga mengalokasikan anggaran senilai 8 miliar untuk mempercantik pasar tersebut. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 570 CPNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari formasi tahun 2018 yang baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dasar diharapkan menghargai tugas yang diemban. Selasa 21 Februari 2023 kemarin, sebanyak 570 calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari formasi tahun 2018 mengikuti apel bersama usai mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. Apel bersama sekaligus penyerahan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Dalam arahannya, Bupati menghimbau agar menjadi seorang abdi negara dan juga pelayan masyarakat harus mampu menguasai dan menjalankan tugas yang diberikan. Anda harus bisa menguasai semua pekerjaan yang ada. Untuk menguasai pekerjaan, maka pegawai negeri sipil harus banyak belajar, ya. Tidak bisa jalan-jalan dan sibuk makan pinang. Bupati juga mengingatkan 570 calon pegawai sipil negara yang baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan untuk menghargai amanat yang diberikan dengan bertanggung jawab, loyal terhadap pekerjaan, serta loyal kepada pimpinan. Mari bertanggung jawab dengan baju ini dengan selalu mau belajar, menguasai pekerjaan yang ada, dan loyal kepada pekerjaan, loyal kepada pimpinan, supaya apa? Kepercayaan pimpinan itu selalu ada pada kita. Kalau kepercayaan ada pada kita, kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Dengan demikian kita juga menguasai banyak pekerjaan juga. Selain itu, Bupati juga berpesan mampu menguasai dan menjalankan tugas serta menghargai tugas dan menghargai pimpinan. Bupati mengingatkan 570 CPNS untuk disiplin dalam masuk kantor, disiplin di lingkungan kerja, serta tidak mengkonsumsi alkohol di lingkungan kerja, terutama CPNS orang asli Papua. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong HUT Basarnas ke-51 tahun, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari melaksanakan donor darah yang berlangsung di Gedung SAR pada Rabu 22 Februari 2023. Basarnas Manokwari menggelar kegiatan donor darah melibatkan Palang Merah Indonesia bersama-sama dengan pegawai SAR, TNI Polri, dan juga masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan donor darah merupakan rangkaian kegiatan menyongsong ulang tahun Basarnas ke-51 yang selalu dilaksanakan setiap tahun serta mendukung program pemerintah. Selain itu ada juga penanaman mangrove. Rangkaian kegiatan ulang tahun Basarnas yang ke-51 itu sesuai dengan perintah dari Kepala Badan SAR Nasional. Rangkaian salah satunya adalah donor darah. Kemudian donor darah ini akan kita lakukan setiap berkala, ya, setiap tahun mungkin bahkan lebih kalau itu dibutuhkan. Kami siap akan mendukung program pemerintah untuk donor darah. Kemudian rangkaian yang lain adalah penanaman mangrove. Penanaman mangrove yang juga akan kita lakukan
dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi abrasi dari pantai. Ditargetkan 50 kantong darah akan terkumpul pada donor hari ini dan kantong darah akan disumbangkan ke setiap rumah sakit di Manokwari. Penambahan Indonesia didistribusikan ke semua rumah sakit yang membutuhkan. Beberapa pun itu kami targetnya sekarang 50, tapi sekarang ini kita lihat lebih dari 50 bahkan 100 yang itu alhamdulillah kita akan transfusikan melalui PMI ke rumah sakit yang ada di seluruh Papua. Serentak donor darah juga dilaksanakan di seluruh kantor pencarian dan pertolongan yang ada di Indonesia. Natalindo Kerawat, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional, pemuda di Kabupaten Manokwari mengikuti lomba melukis tong sampah. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengelola sampah di sekitar kita. Bertempat di Gedung Olahraga Sanggeng, lomba melukis tong bekas yang akan dijadikan sebagai tong sampah berlangsung lancar. Sekitar 8 kelompok dengan jumlah peserta dari tingkat pelajar hingga dewasa. Bahan yang dilukis yaitu kaleng cat bekas dengan tema menjaga lingkungan hidup dengan mengelola sampah yang benar. Dari pantauan TVRI, dari 8 kelompok kebanyakan menggambar tentang alam. Ada juga yang menggambar motif Papua yang menceritakan tentang alam dengan pesan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Grace Darmawati, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat mengatakan, melukis tong bekas dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas generasi muda. Dengan mengelola sampah bisa menjadi hal yang berguna dan memiliki nilai ekonomis. Jadi menumbuhkan kreativitas pemuda, bagaimana dalam pengelolaan sampah bisa menjadi hal-hal yang hal-hal yang berguna, menjadi daur ulang, kerajinan daur ulang, mungkin menjadi tong sampah. Untuk tema gambarnya itu bebas tentang lingkungan hidup, dan namun tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat itu adalah tema Hari Peduli Sampah Nasional 2023. Hasil lomba melukis tong sampah akan diumumkan pada tanggal 24 Februari. Dan selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan akan memproduksi dalam jumlah banyak untuk ditempatkan di tempat-tempat pelaku usaha dan juga di tempat umum. Mungkin nanti juga pada saat tanggal 24 itu puncaknya di event itu kita juga mengumumkan pemenang dan sekaligus kita melelang. Tetapi yang pasti dari kami pihak penyelenggara akan mendistribusikan dan memproduksi lebih banyak lagi untuk kita jadikan ikon di tempat-tempat pelaku usaha wajib menggunakan tong sampah kreasi ini. Dengan kegiatan melukis tong sampah diharapkan dapat memberikan semangat kepada generasi muda untuk berkreasi dan juga menggunakan bahan bekas untuk berinovasi dan menghasilkan ide yang memiliki nilai ekonomi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen Hari Sampah Nasional tahun 2023, generasi muda Papua Barat berharap masyarakat harus peduli dengan kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah. Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Sampah Nasional. Selasa 21 Februari 2023 kemarin, berbagai kegiatan terkait dengan kebersihan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi keagamaan. Semuanya melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari seminar, dialog, lomba, dan juga berbagai macam kegiatan lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya bagi pemuda, tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, agar bisa menciptakan hal positif di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Iza dan Karen, perwakilan 2 pelajar yang mengikuti lomba melukis tong sampah, keduanya sangat senang, karena hobi mereka berdua bisa disalurkan dengan mengikuti lomba melukis tong sampah. Melalui lomba ini juga bisa menambah pengalaman mereka berdua. Melukis ini kan, melukis pohon, sungai, sama yang alam hidup.
Kalau adik berdua nama umur berapa nih sekarang? 15, ini 16 tahun. Harapan? Saya sini pemandangan sama burungnya apa? Burung bangau. Ya. Ya agar juga bisa memperkenalkan bakat-bakat gitu. Kalau emang punya bakat ya harus dimajukan gitu ya. Ya kita tuh suka gambar sebenarnya. Suka gambar sih. Jadi coba-coba ikut lomba ini. Siapa tahu. Di momen Hari Sampah Nasional kemarin, Karen dan Iza menghimbau kepada generasi muda untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga harus peduli dengan lingkungan sehingga ke depan Indonesia dapat lebih maju dan bebas dari sampah. Ya, ikuti lomba ini supaya kita bisa mendaur ulang sebuah barang bekas juga melalui kreativitas kita dan supaya kita selalu peduli sama masalah lingkungan, terutama sampah-sampah di Manokwari. Ya, pesan saya karena hari ini adalah hari sampah atau tahun sampah ini membantu kita untuk supaya membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa memperlihatkan kreasi-kreasi penting supaya bangsa Indonesia bisa lebih bersih gitu dari. Dengan momen Hari Sampah Nasional diharapkan masyarakat Indonesia harus mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga alam tetap lestari. Jimmy Tabisuta FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Lodwig Paulus, menegaskan DPD Partai Golkar Papua Barat Daya harus bergerak lebih cepat untuk menentukan bakal caleg DPR RI Provinsi dan bakal caleg Kabupaten dan Kota dalam pemilu pada tahun 2024 mendatang. Masyarakat yang ada di sini ada. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Lodwig Paulus bersama Wakil Ketua Koordinator Pemenang Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah atau Musda DPD Partai Golkar Papua Barat Daya pada Selasa 21 Februari 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Lodwig Paulus mengatakan kehadirannya bersama petinggi Partai Golkar tak lain untuk melakukan kegiatan politik yang bersejarah buat Partai Golkar yang baru pertama kali melaksanakan musda pertama di daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Ia menjelaskan Partai Golkar akan mencari seorang ketua DPD Provinsi Papua Barat Daya karena musda ini menjadi agenda penting di mana memasuki tahun politik dan tahapan pemilu sudah mulai dekat karena pada bulan Agustus 2023 Partai Golkar sudah harus menentukan data calon legislatif dan daftar calon sementara termasuk penentuan calon presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut kata Sekjen, waktu yang tinggal 351 hari, DPD Partai Golkar Papua Barat Daya harus bergerak dengan cepat untuk menentukan bakal calon DPR RI, bakal caleg DPR Provinsi maupun bakal caleg Kabupaten Kota sekaligus mensukseskan Pilpres sesuai hasil Munas calon presiden yang diusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Nah, waktu yang tinggal katakan 351 hari itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya harus bergerak dengan cepat. Ya, dia udah nggak bisa istirahat lagi karena saat itu dia harus segera menentukan para calon anggota DPR RI, bacalek DPR RI, bacalek provinsi dan bacalek kabupaten kota. Dan saat itu juga mereka siap-siap untuk mensukseskan Pilpres, di mana Partai Golkar dalam Munas telah menentukan bahwa calon presiden dari Partai Golkar adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Nah, jadi harapan saya mereka segera mengkonsolidasikan diri dengan cepat, ya, termasuk ke kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Ia berharap formatur yang dibentuk dan terpilih itu adalah formatur kebersamaan. Partai Golkar tidak ingin ada perpecahan dan gesekan karena tujuannya hanya satu, untuk memenangkan dalam Pileg dan Pilpres. Saudara, Musyawarah Daerah pertama DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya periode 2020-2025. Sekaligus Lambertus Jitmau akan diusung maju dalam pemilihan Gubernur Papua Barat Daya.
Muda sebagai kader militan. Musyawarah Daerah Pertama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Papua Barat Daya telah menetapkan Lambertus Citmau sebagai Ketua terpilih DPD Partai Golkar Papua Barat Daya periode 2020-2025 yang berlangsung di Hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 21 Februari 2023. Terpilihnya mantan wali kota 2 periode itu atas dukungan secara aklamasi dari 6 DPD Partai Golkar Kabupaten Kota di wilayah Papua Barat Daya yang telah disepakati dalam forum internal Partai Golkar. Selain itu juga dalam musda pertama Partai Golkar Papua Barat Daya telah diputuskan oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur Papua Barat Daya Lambertus Citmau yang akan maju dalam pemilihan pada Pilkada tahun 2024. Saat ditanya target kursi legislatif dan strategi pemilu, Lambert menjelaskan akan lebih bekerja maksimal. Dirinya mengakui pernah menyumbang Kota Sorong 3 kursi untuk Papua Barat, sementara fraksi Golkar 8 kursi terbesar di Papua Barat ada di Kota Sorong. Saat ditanya maju dalam pemilihan gubernur, Lambert mengaku siap maju karena sudah masuk dalam rekomendasi dan keputusan tertinggi dalam musda. Saya kerja maksimal. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang berkelebihan. Tapi saya bekerja untuk meraih kursi yang sesuai dengan harapan saya. Kota Sorong saya buktikan, Kota Sorong saya sumbang 3 kursi untuk Provinsi Papua Barat. Sedangkan Kota Sorong punya fraksi terbesar di Papua Barat itu ada di Kota Sorong. Dan 2 tahun berturut-turut meraih 8 kursi. Strategi pasti saya punya, pengalaman saya pasti punya, tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Pokoknya itu sudah rekomendasi musda. Keputusan tertinggi di musda itu sudah. Itu yang akan dibawakan sampaikan pada Ketum dan lain-lain akan disesuaikan. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Amin Ngabalin mengatakan dalam keputusan pemenang pemilu baik legislatif dan kepala daerah sudah diputuskan dalam forum musda yang akan dilaporkan ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah diputuskan bahwa calon gubernur dari Partai Golkar yang akan diusulkan ke Gubernur Papua Barat Daya itu adalah ketua terpilih Bung Lambertus Citmau. Kemudian di Raja Ampat nanti ada Ibu Silviana Wanma sebagai calon bupati. Kemudian di Tamro nanti ada Bu Yeremia Sedik, sekretaris Golkar Tamro yang sekarang ketua DPR ya, sebagai calon bupati Tamrau. Kemudian di Kabupaten Sorong ada Pak John Kaburu, Sorong Selatan sama Maibrat belum usul nama. Terus Kota Sorong ada Ibu Petronella Kambuaya. Nah, itu menjadi penting supaya kemudian keputusan itu menjadi pegangan kita bersama, dan karena itu keputusan partai tertinggi di daerah di forum musda, maka kader wajib untuk mengamankan keputusan tersebut. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Provinsi Papua. Saudara, dalam rangka mencegah angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi di Manokwari, Jasara Harja bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari. Kegiatan hari ini sekaligus merupakan silaturahmi Jasara Harja Manokwari bersama Satlantas Polresta Manokwari guna membicarakan sejumlah agenda yang dijalankan bersama sepanjang tahun 2023. Adapun upaya kerjasama ke depan terkait masalah kecelakaan lalu lintas di wilayah Manokwari yang terus meningkat, tentunya membutuhkan peran dan sinergitas dari kedua pihak. Kegiatan hari ini adalah silaturahmi dengan Pak Kasat Polresta Manokwari terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah Manokwari dan timeline pekerjaan yang kita akan lakukan di 2023. Untuk yang kegiatan yang akan kita lakukan ya berhubungan dengan kecelakaan pastinya, minimize agar kecelakaan di wilayah Manokwari ini turun dibandingkan tahun kemarin. Ia menyebutkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari masih didominasi sepeda motor yang disebabkan karena pengendara ngantuk, hilang konsentrasi dan masih ditemukan banyak pengendara tidak menggunakan helm serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Diketahui jumlah kecelakaan tahun 2022 begitu meningkat dibandingkan tahun 2021. Kecelakaan lalu lintas rata-rata adalah di usia produktif. Sebab dari kecelakaan lalu lintas di wilayah Manokwari ini kebanyakan sepeda motor
akibat kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara, gitu kan. Bisa dia ngantuk atau hilang konsentrasi. Dan kebanyakan di sini korban laka lantas ini tidak ada helm, dia tidak menggunakan helm, mungkin kelengkapan dalam pengendara kurang, helm tidak ada, kadang SIM juga belum punya. Karena angka kecelakaan lalu lintas ini paling banyak adalah di usia produktif. Natalino Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat berharap kehadiran gereja sebagai mitra pemerintah dalam membangun Provinsi Papua Barat dengan menyiapkan umat Tuhan yang tangguh dan siap melayani di tanah Papua. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat saat menghadiri acara musyawarah daerah kedua Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia atau GKPMI di Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pesan yang disampaikan agar gereja harus menyiapkan hamba Tuhan yang bisa menggerakkan program-program dalam jemaat dan juga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah di tahun 2023. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat GKPMI, Pendeta Alexander Sasau, dalam sambutannya mengatakan Provinsi Papua Barat telah dimekarkan, maka gereja juga harus dimekarkan agar pelayanan Tuhan dapat terus diberitakan. Itu menyampaikan syukur sekaligus menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan dan umat yang ada di Papua. Dengan terjadinya pemekaran wilayah pemerintahan, maka gereja harus menyikapi ini, melihat dengan jeli, dan saya berharap ke depan gereja harus memekarkan diri mengikuti wilayah pemerintahan. Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Arianto Ombesapu, Asisten 2 Setda Kabupaten Manokwari, mengatakan sinergitas yang telah dibangun selama ini antara pemerintah Kabupaten Manokwari dengan umat GKPMI di Papua Barat harus dipertahankan untuk membangun Kabupaten Manokwari. Yang telah terbangun sinergis, konstruktif dan harmonis antara gereja bersama pemerintah Kabupaten Manokwari selama ini dapat kita pertahankan. Kontribusi dan partisipasi aktif yang telah disumbangkan untuk bersama-sama memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini juga hendaknya dapat kita tingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan staf ahli Gubernur Papua Barat Tamrin Payapo mengatakan, musyawarah kedua ini harus memilih pemimpin yang bisa merangkul umat Tuhan dan kerjasama yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan untuk membangun Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ke depan. Yang bisa memecahkan pendeta, yang bisa memecahkan kondisi-kondisi masyarakat, yang bisa menyejukkan hati masyarakat, yang bisa membawa khotbah yang menyejukkan hati masyarakat. Jangan pendeta yang kompor masyarakat, tidak boleh itu. Ini pemerintah yang bicara, bukan saya. Ini pemerintah yang bicara. Jadi pilihlah pemimpin yang menyejukkan masyarakat. Dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan ke depan gereja GKPMI selalu bersama-sama bermitra dengan pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan musyawarah kedua Gereja GKPMI Papua Barat dan Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan dana sebesar 50 juta rupiah. Diharapkan kegiatan ini dapat mengevaluasi program tahun anggaran 2022 dan mempersiapkan program tahun 2023. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 22 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.